Panji ngubungin kita 2 kali. Kita diminta tolong untuk bikinin musola dong. Betul. Sedangkan kita tiba aja gak pernah bikin musola. Lebih penting mengetahui alasan dia berbuat baik ketimbang kita kagum dalam kebaikannya. Begitupun juga ketika ada orang berbuat jahat. Lebih penting kita mengetahui proses kenapa dia bisa jadi jahat ketimbang kita cuma ke-trigger karena kejahatannya itu. Di Korea Selatan kan angka fertilitas 0,7. Terendah di dunia. Seluruh kondisi hari ini itu sudah sangat menyulitkan kita untuk menikah dan punya anak. Maka hidup individualisme itu lagi memang bergelora banget di Korea. Aku pengen kasih tahu dulu bahwa semangat Al-Quran itu adalah menyatukan. Tidak turun Al-Quran kecuali dia menjadi sebuah penyatu daripada orang-orang yang berselisih. Ribut bisa dengan Al-Quran, bisa tidak dengan Al-Quran. Tapi bersatu orang zaman dulu cuma harus pakai Al-Quran. Kalau nggak mereka nggak punya, gimana caranya? Di zaman sekarang kita lihat justru orang dengan Al-Quran kok bisa dia tidak bersatu gitu maksudnya. Padahal syarat satu-satunya orang bisa bersatu adalah dengan menggunakan Al-Quran. Annyeonghaseyo. Udah. Yoboseo. Iya, Yoboseo. Apa Yoboseo tuh halo di telepon. Oh, kalau annyeonghaseyo? Hai ya, kalau di ketemu langsung. Gak boleh pakai di telepon. Beda. Halonya tuh halo. Halo. Oh. Hai sama halo gitu beda. Hai, halo. Oke. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy Kalau fasting. Kalau apa tadi? Kalau annyeonghaseyo apa tadi? Annyeonghaseyo itu kayak assalamualaikum gitu. Oh, assalamualaikum. Sama ya gitu. Kalau yoboseo gitu. Yoboseo itu halo. Halo. Oh gitu. Kalau nyapa orang di telepon tuh pertama pasti gitu. Boleh nggak kita ngomong ke orang yoboseo gitu? Aneh aja. Kayak lu jaga jarak banget enggak sih? Oh gitu. So tau aja sih aku. Iya. Baik teman sekalian, makasih sudah nonton kita. Kita balik lagi ke dalam Reconnect with Al-Quran. Finally. Dan ini adalah memang satu program yang kita desain untuk orang-orang seperti Anda. Kenapa tuh? Yang tidak terkonek dengan Al-Quran. Minimal setahun sekali saya terkoneksi. Iya, terkoneksi lu dan teman-teman lu yang tidak terkoneksi dengan guys, kalian semua. Padahal gini loh, aku tuh lucu kadang-kadang ya. Lucuku tuh gini, kita tuh udah berapa kali ya kena apa? Dapat kejadian-kejadian lucu. Lu inget gak? Pasti siapa tuh temen lu komika yang datang ke sini pakai baju koko. Popon. Ya, Popon. Hai Popon. Popon datang sini pakai baju koko. Kita kan kaget ya. Kenapa? Karena kita It's aja not our culture, bro. Kita gak pernah pakai baju koko gitu maksudnya. Yang kedua, Panji datang ke sini. Lalu terus kemudian pas closing, teman-teman nanti bisa cari ya videonya. Dia bilang baca buku ini tapi sebelumnya jangan lupa baca Quran. Cari semua videoku. Pernah nggak aku nyuruh orang baca Quran? Kayaknya nggak ada ya kayaknya ya. Tahu. Terus kemarin siapa lagi ya? Yang pokoknya datang sini terus ngomong sesuatu yang Islami gitu pokoknya. Kayak ya nge-prepare-nya gitu. Mungkin apa? Stigma atau apa sih? Stigma mungkin ya. Bahwa kita tuh adalah anak-anak ngaji gitu. Berarti ya. kemana-mana pasti yang ditenteng Quran dong. Nggak dong. Mungkin ada buku biologi. Iya dong. Kan gitu kan. Pasti kita tuh orang juga guys. Manusia aja gitu. Iya betul. Temen kayak baju tuh harus begitu. Iya sama kayak gini. Lu tau nggak? Ini mungkin sudah banyak yang tahu juga ya. Tapi aku yakin anak-anak ngaji belum tahu nih. Betul. Panji ngubungin kita 2 kali. Minta bikinin musola. Oh iya, Mas Panji udah ngomong kemana-mana. Udah cerita ya. Udah cerita di podcast. Untuk Mensrea sama The Founders 5. Betul. Dia jadi kalau kalian ke musola Mensrea dan Founders 5 itu adalah musolanya YN ya guys. Betul. Kita diminta tolong untuk bikinin musola dong. Betul. Sedangkan kita tiba aja gak pernah bikin musola. Lu tau gak sih lagi tiba aturannya adalah sholatnya di skip. Sholatnya dimanapun bumi Allah gitu kan ya. Maksudnya serah lu lah mau sholat di mana. Tapi itu menarik sih bagiku karena orang-orang tuh ngelihat kita tuh kayak harus sempurna banget. Dan ketika di acara-acara kayak gitu mereka sering bilang ketika mereka collab sama kita, mereka bilang ini siapa yang baca Quran ya? Kita nggak ada yang tilawah. Kita nggak pernah ada tuh openingnya tuh pembacaan tilawatul Quran oleh Hawariyun. Iya, ini kan agak apa ya? Agak awkward mungkin bagiku ya. Tapi aku ngerti sih. Sama seperti ketika aku awkward ketika pertama kali datang ke stand up komedi. Waktu di Mensrea kan? Iya, itu satu-satunya sampai sekarang aku belum pernah lagi datang ke siapa-siapa. Gimana rasanya? Awkward banget sih. Iya, aku merasa kayak gini. Aku ingin pertanyaan tuh pertama kali. Iya, benar. Ini boleh nggak ketawa kan? Gimana kalau nggak lucu boleh ketawa nggak sih? Itu kalau itu ibaratnya kalau ini kalau ustadznya doa kita harus amin gak sih? Iya benar. Jadi aku kayak awkward banget. Aku bahkan ketika duduk aja aku kayak
celinguk terus Iya. keringetan gitu maksudnya. Ini aku kayak bukan tempatku gitu maksudnya. Lucu Kayak banget, aneh geng. banget gitu maksudnya. Dan Lucu aku banget. kayak aneh gitu lihat antum tiba-tiba ketawa gitu. Iya. Ini kenapa sih ini orang gitu maksudnya. Ini lucunya di mana aku Kan kadang-kadang pertama kali gitu. aku ke acara stand up Iya. juga gitu Tat. Oh gitu ya. Nah, dari situlah aku ngerti maksudnya nongkrong. Maksudnya nongkrong. orang tuh kenapa Iya. suka sensi atau suka ini karena nggak pernah nongkrong aja. Iya juga ya. Iya, jadi kayak antum mungkin pasti punya tuh apa ya stigma lah Stigma. terhadap 1-2 orang Oke, yang oke. antum lihat di medsos Mm-mm. gitu kan. Tapi pas ketemu langsung, Hmm. aku tahu beberapa orang yang antum bilang, "Ih, begini gitu," aku tahu. Terus pas diundang ke sini, Iya. ya biasa aja. Terus Iya, antum biasa jadi aja. ngerti kan, oh, Ternyata udah. nggak seperti yang kita pikirkan. betul. Berarti kalau kita ngejudge orang itu bisa sih, tapi sepenuhnya kita judge orang tuh ketika kita ketemu sebenarnya. Iya, minimal kita jadi ngerti alasan dia. Oh, aku udah tahu. Iya, Aku apa pernah tuh, aku pernah menyimpulkan sendiri lah. Gimana? Nggak mungkin ada penjahat yang ngelakuin kejahatannya tanpa meyakini bahwa yang dilakukan itu benar. Benar. Jadi kayaknya yang kita perlu tahu tuh bukan dia nyolong atau tidaknya, tapi kayak Alasan. kenapa ya alasan gitu. Aku pernah dapat satu quotes yang bagus dari Naruto. Waduh, ini sebel aku. tapi nggak apa-apa, lu pasti relate. Maksudnya gue tuh manusia nyata, Tat. Harus digurui oleh anime itu gimana? Iya, namanya Itachi. Aku tahu itu. Uchiha Itachi. Kayak merek kipas nggak sih apa? Kipas itu Hitachi. Oh, Hitachi. Itu bukan kipas juga. Itu Magicom. Hitachi hard disk nggak sih? Hah? Ada ya? hard Hitachi disk. itu apa sih sebenarnya? Elektronik Ya lah. pokoknya gitu, elektronik. Kenapa sih Hitachi itu ngomong apa? Hitachi itu bilang begini, people judge us by what we do, Oke. but not what option we have. Oh. Bagus banget kan? Bagus. Jadi orang tuh cuma ngelihat kita dari perbuatan yang kita lakukan, bukan pilihan-pilihan yang kita punya. Bener. Karena kadang-kadang orang tuh nggak punya pilihan. Iya, setuju sih. Contoh kayak ini, enggak semua orang tetap punya pilihan. Ya, Tapi menurutku ya, ya. memang betul kita bisa memasukkan informasi-informasi ke dalam kepala kita itu pilihan. Tapi ketika informasi itu sudah sampai pada satu titik, dia tuh banyak banget dan kuat banget, even kita nggak bisa milih perbuatan kita. Iya, artinya pilihan tuh bukan cuma karena ditampilkan atau dihamparkan depan kita. Betul. Tapi kan yang kita kunci di kepala kan terbatas kan. Bener, Iya. artinya sebenarnya pilihan-pilihan kita tuh cuma ada pada awalnya aja, Iya. ngumpulin informasi yang tepat dan segala macam. Tapi sudah sampai di titik itu, Iya. dia udah meyakini itu benar. Betul. Maka setuju. perbuatannya nggak ada pilihan sebenarnya. Bener. Gitu, artinya ya tetap nggak membenarkan perbuatan yang jahat sih. Tapi setidaknya tadi yang antum bilang, kalau ada orang berbuat baik, lebih penting mengetahui alasan dia berbuat baik, Betul. ketimbang kita kagum dalam kebaikannya. Setuju. Begitupun juga ketika ada orang berbuat jahat, lebih penting kita mengetahui proses kenapa dia bisa jadi jahat, Setuju. ketimbang kita cuma kayak ke-trigger karena kejahatannya. Betul. Kecuali memang kita pihak yang punya otoritas ya. Maksudnya kayak memang penegak hukum. Benar. Ya tentu kan ada yang mau ditegakkan. Kalau ini kan mau ngapain juga. Di materi dakwah nanti mungkin di YN. Itu ada satu materi soal emotional intelligence. Oke. Dimana itu aku coba kayak nge-breakdown lah. Gimana sih kita ngelihat orang lain gitu. Iya. Kan pendakwah kan harusnya gitu kan. Bener. Jadi pendakwah itu bukan ngejudge kayak Bener. ngapain. Benar. Ngapain ya? Lu boleh ngejudge tapi reason. Iya, nggak tahu juga kalau ngejudge gitu, Tat. Bukan itu ngejudge ya menurutku namanya. ahli fikih ya. Iya benar. Kan misalkan ditanya, "Ustaz hukumnya apa?" Itu di judge dong. Iya. Haram, tok. Itu Iya, kan memang betul. ahli fikih. Tapi pendakwah tuh kan tugasnya ngajak. Iya. Nggak ada fungsinya, ngejudge tuh nggak ada fungsinya. Iya, Kayak reasoning berarti. Iya, ya. jadi yang penting dari gua ketika misalkan ada orang, kok dia ngelakuin maksiat itu adalah gimana caranya yang aku pahami juga dia pahami, kan itu tuh poinnya. Iya, benar. Jadi proses, nah gimana caranya? Aku berarti harus tahu dulu yang dia pahami itu apa ya? Dan kenapa dia begitu? Nah, prosesnya apa? Betul. Imam Hanafi aja yang ahli fikih bilang gini, Imam Hanafi bilang gini, mengetahui kenapa aku bisa menghasilkan hukum ini lebih penting daripada hukum ini. Hukumnya. Oh. Artinya kan dia bahkan dalam ngejudge fikih pun dia minta kita untuk melihat reasoningnya. Berarti memang sudah orang sekarang begitu kelakuannya, Tat. Kenapa? Yang Nih, mana? benar, Yang benar. ngejudge. Lihat semua Anda, dengar baik-baik. Siapa di antara Anda yang ketika nyari hukum fikih di Google, terbukalah muslim.or.id, langsung scroll ke halaman terakhir. Nah, boleh Pasti. atau tidak boleh? Jangan langsung serut gitu. Iya. Yakin gak dibaca tuh? Tapi memang apa ya, kebiasaan orang Indonesia ya. Maksud aku tuh gitu, Tat. Kita kayak udah intinya aja dah, ini haram gak sih? Gitu-gitu pasti gitu tuh. Ya kan gak peduli lu. Dan kalian yang nanya sama Ustadz, kalau nanya, Ustadz apa amalannya? Itu tuh sama tuh. Sama aja. Sama ya. Kenapa? Karena mereka mau skip the process. Prosesnya. Ya, can we skip to the good part? Kira-kira gitu kan ya. Tapi ada juga yang perlu ini kayak di counter, Tat. Iya, di counter gimana? Apakah jika aku mau ikutin prosesnya,
beberapa petinggi agama tidak tersinggung kalau aku mengambil pendapat yang berbeda. Itu kan PR hari ini juga. Iya sih, itu Iya kan? itu problem juga sih. Iya kan? Tapi itu bukan problem sekarang loh. Itu problem apa? Itu problem sebelum perang salib. Buset ya. Serius. Jauh banget. Dan menghasilkan akhirnya azab kepada kita. Perang salib itu kita kalah gara-gara Tapi ke bawah sampai sekarang kayaknya. ke bawah sampai sekarang. Iya. Karena ada beda antara mazhab dan mazhabisme. Jadi waktu dulu coba lo pikirin ya. Zaman itu orang tuh kesulitan, At. Ya. Mereka kesulitan. Kalau istriku marah sama aku gimana sih? Ya. Kalau aku nggak suka sama perbuatan istriku gimana sih? Mau ku gampar, mau ku Iya. mau ku WWE gitu kan? Iya. Atau mau aku apa nih? Iya. Atau aku marah seperti apa? Nah, ketika mereka punya permasalahan hidup, mereka tuh bingung. Ketika mereka baca Quran juga mereka bingung. Karena mereka nggak tahu bagaimana menggali dari Quran itu. Oke. Maka ulama-ulama madhab ini memudahkan. Gini deh, oke gue tahu lu gitu kan. Itu bahasa. Mereka ngomong Iya. gitu sih. Refreshing. Nah, aku tahu sih kamu nggak ngerti, nggak paham. Ini gini ya, ini caranya. Jadi mereka tuh memudahkan kita sebenarnya. Iya. Jadi madhab sama dengan mudah. Tapi lama-lama jadi mazhabisme itu menyulitkan. Jadinya kayak nabi baru. Tanda kutip ya. Benar. Artinya sesuatu yang jadi solusi pada awalnya menjadi menyulitkan pada akhirnya. Mempelajari hukum fikih itu kan harusnya memudahkan kamu kan. Betul. Contoh nih misalnya, kita udah tahu nih dari mazhab ini begini, mazhab ini begini, mazhab ini begini, mazhab ini begini. Iya. Yang paling mudah lu ketika lu umroh, Ya. lu mau pakai membatalkan wudhu dengan Imam Syafi'i. Itu menyulitkan banget. Iya, Maka solusi kemudahannya jadi adalah menggunakan mazhab yang menggunakan mazhab yang berbeda Iya, atau iya. pendapat yang berbeda. Iya. Misalnya Imam Hanafi ataupun Imam Hambali. Iya. Yang ketika bersentuhan selama kita tidak aktif menyentuh atau Iya. kita tidak karena syahwat itu menjadi tidak batal gitu maksudnya. Nah, itu lebih mudah bagi kita. Itu kan jadi Iya. solusi. Betul. Tapi bayangin kalau fikih jadi mempersulit, itulah namanya mazhabis. Lagi tren kayaknya kayak gitu sekarang. Nah, Pokoknya itu kalau mudah, naik lagi. kok mudah? Gue persulit gitu kan gitu kan. Nggak gitu. Rasanya kan. gitu loh. Tapi Iya. Ini loh ada yang lebih sulit. Kenapa lu nggak ambil lebih sulit? kemarin tuh ada konten. Lagi-lagi ini tidak kemudian gimana-gimana Iya. ya. Ada konten lewat. Ini aku cuma mau lihat interaksi antara Iya. yang ngerti agama sama Iya. umat nih. Ya. Ketika ada nih jelasin tentang bagaimana jika imam sholat kita itu bacaannya jelek. Ya. Jadi kan jelasin komentar pertama dan paling banyak jelek adalah ribet jadi pengen keluar Islam katanya gitu. Iya. Aku sepakat banget. Maksudnya ini ilmu tentu. Betul. Cuman gak tahu kenapa ya aku gak ngerti kayak ada Iya, gap antara kenapa jadi sulit gitu maksudnya. Iya gitu. Aku sekarang kan lagi rame perdebatan di sosial media kan, yang lu bilang orang zaman sekarang kan. Iya. Terus terang aku lihat judulnya skip. Kenapa aku bilang gila? Banyak banget orang-orang yang perlu merasa bahwa dia tuh yang benar sendiri. Iya. Paham gak sih maksudnya? Bener. Kadang-kadang ada orang-orang yang cari kesalahan orang lain, terus bilang, nih lihat nih kesalahan orang ini. Bagaimana kita bisa mempercaya orang ini? Apalagi dengan fitur stitch kayak gitu loh. Iya. Dimana kita tuh gak ada itu aja, orang tuh udah nge-stitch sendiri dulu diedit gitu kan. Bener. Ada mukanya siapa terus di komen-komen. Betul. Gitu. Dan seolah-olah jadi dia nggak ada kebaikan kan. Nih aku menjumpai kesalahan orang ini nih. Gimana kita bisa percaya dia? Iya. Lah, emang lu nggak pernah salah sehingga gua harus percaya lu? Iya benar. Ini kan problematika zaman sekarang ya. Dan itu yang membuat kita justru tadi membuat program Reconnect with Al-Quran. Supaya terkoneksi lagi. Betul, karena gini ya, aku pengen kasih tahu dulu bahwa semangat Al-Quran itu adalah menyatukan. Tidak turun Al-Quran kecuali dia menjadi sebuah penyatu daripada orang-orang yang berselisih. Bukan menjadi dalil untuk memisahkan satu dan lainnya. Itu kita bisa lakukan tanpa Quran. Jadi tapi gini ya, lebih mudah pakai Quran. Nah, betul. Lebih terlihat Islami. Iya, lebih kayak ini bukan salah gue, Tuhan yang nyuruh. Lebih nggak guilty. Iya. Karena gini ya, kalau lu mau ribut, nggak ada Al-Quran juga kita bisa ribut. Benar. Ngapain pakai Al-Quran gitu? Ribut aja sekalian tanpa Al-Quran, itu justru lebih bagus kayaknya tuh. Kalau kita misalnya mau untuk merasa paling hebat, kita bisa tanpa Al-Quran. Firaun sudah melakukan jauh sebelum Quran datang. Artinya kalau kita mau ribut, Quraisy lebih pintar. Ataupun Aus dan Khosroj lebih pintar daripada kita. Dengan Al-Quran. Paham gak sih maksudnya? Tapi Al-Quran datang, apa yang Al-Quran pertama kali lakukan? Mending. Iya. Kalian sama loh. Kalian Buddha sama yang bukan Buddha, kalian sama loh. Aus Khosroj tadi bagus banget contohnya. Aus Khosroj, kalian sama loh. Ngapain kalian berantem? Oh my god. Tapi kalau misalnya kita lihat zaman sekarang, kok bisa Al-Quran digunakan untuk sebalik? Iya, maksudnya kayak sekarang kita hidup di mana Qurannya ada, Iya. Aus Khosroj. Iya. Saling persekusi. Betul. Iya kan? Betul. Dan memakai dalil Al-Quran untuk mengatakan yang lain salah. Aku tuh kadang-kadang ketawa. Kok bisa kalian nyebut dalil Al-Quran sama dalilnya, tapi kalian ribut.
Iya. Emang untuk itu Al-Quran diturunkan kan tidak. Mhm. Tapi semangat Al-Quran itu senantiasa semangat untuk menyatukan. Iya. Karena kita bisa berperang dan kita bisa ribut tanpa Al-Quran. Sebagaimana orang-orang Arab zaman dulu dia bisa ribut tanpa Al-Quran. Tapi dia tidak bisa bersatu tanpa Al-Quran. Itu dikasih tahu dulu. Paham gak sih maksudnya? Iya, iya. Ribut bisa dengan Al-Quran, bisa tidak dengan Al-Quran. Tapi bersatu orang zaman dulu cuma harus pakai Al-Quran. Kalau Iya. enggak mereka nggak punya gimana caranya. Iya, Standar iya. apa harus kita pakai dan segala macamnya. Iya, iya, iya. Nah, di zaman sekarang kita lihat justru orang dengan Al-Quran kok bisa dia tidak bersatu gitu maksudnya. Padahal syarat satu-satunya orang bisa bersatu adalah dengan menggunakan Al-Quran. Jadi itu semangat Al-Quran. Dia menjadi menyatukan di tengah-tengah perbedaan. Menarik ya, kenapa ya? Qurannya kan sama ya. Apa nggak masuk ke hati atau Nah, gitu-gitu lah. nanti kita bisa bahas sih. Semangat Quran adalah memberikan hiburan bagi orang-orang yang bersedih. Makanya wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya kan? Nah, tadi makanya ada lagu Makanya sampaikan pada jiwa. Jadi Nah, kayak beda gitu. referensi kita. Iya, ternyata. beda referensi ya. Kenapa Nah, tuh tadi Tadi ayatnya? ayatnya adalah tidak ada orang yang bersedih dan tidak ada orang yang takut ketika di dalam Al-Quran. Berarti yang berikutnya adalah Al-Quran tuh membuat orang-orang yang takut menjadi dia tenang. Oke. Berarti ini kan Gitu. semangat Al-Quran kan. Pertanyaannya, Hmm. berapa banyak di antara kita Ya. yang di bulan Ramadan dia membaca Al-Quran dan dia dapat ketenangan dan dia dapat terus kemudian hiburan atas kesedihannya. Berapa banyak orang di bulan Ramadan ketika dia membaca Quran dia jadi nggak tertarik untuk ribut sama teman-temannya. Iya. Nah kalau misalnya ya dan banyak lagi ya semangat Al-Quran yang lain. Kalau misalnya itu masih terjadi, aku pikir itulah gunanya mereka harus nonton Reconnect with Al-Quran. Itulah gunanya. Kalau udah nonton ini masih nggak terkoneksi dengan Quran, itulah. Gak usah nonton. Ribut aja guys kita. Ya terima kasih itu aja Ya. adalah belum ya Sekali, aku belum seneng loh kalau gitu. Alhamdulillah. Nggak, jadi kita mau bahas apa nih hari Ya, ini? jadi kan di Reconnect with Quran ini kan kita mencoba Ya. terkoneksi Oke, sama oke, Quran. oke. Sebagai K-popers. Oke. Jadi Yang tidak terkoneksi. yang enggak, kami tuh K-popers terkoneksi. Antum lah. tuh K-popers atau Ah. Q-popers? Q itu apa? Quran. Oh, Quran. Q-popers. Quran. Like, kita mau Quran tapi yang pop version gitu. Nah, betul. Untungnya Quran nggak boleh gitu-gituin ya. Quran tuh adalah budaya pop loh di zaman Di itu. zamannya. Aku pasti diprotes nih. Tapi gini. Ya, ngerti. Pop tuh kan artinya Populer. populer kan? Iya. Popular culture kan? Iya. Berarti benar dong kalau Al-Quran tuh populer di zaman itu. Bener-bener aja. Benar. Berarti bisa dong dikatakan Q-popers. K-popers. Q-popers. Boleh aja. Iya. Nanti kalau di XK kan kita juga ini XK-popers tuh memang K-pop tapi juga ngelihatnya tuh keterkaitannya dengan agama Oke. gitu. Agama apa nih? Bebas. Silakan agama apa. Ya jelasin dulu. Ya bebas loh, Iya, kan iya, serah. iya, benar. Kan isinya juga ada enci-enci gitu kan bebas dong. Benar, bebas. Masa ini ya kita membatasi, Lah, memaksa. ikrafidin. Iya betul. Nah kalau yang ini jadi mungkin beberapa episode ke depan kalau yang Oke. bareng aku adalah walaupun nggak semua episodenya ya, Iya. itu adalah melihat biasanya tuh berangkatnya tuh dari K-pop dulu. Oke. Terus baru kayak Quran ngomong apa ya soal ini Wah, gitu. Fenomena apa nih yang terbaru? Nah ini adalah dari lagunya Blackpink. Wih, belum pernah denger nih aku nih. Iya ini kayak Love Sick Girls kalau nggak salah ya. Gue Oke. lupa judulnya. Tapi menariknya Tat, lagu ini tuh ada yang liriknya But we were born to be alone. Oke. Diulang-ulang tuh. But 2 we kali. were born to be alone. 3 kali Ya ya. diulang sampai pokoknya 4 kali ya Pak. Terus ditutup dengan But why we still looking for love. Wih, sangat sangat filosofis. Luar biasa. Karena dibilang bahwa saya kalau kita itu lahir sendiri atau lahir untuk sendiri, Ya. kan bener kan ada Ya. lagunya tuh. Apa tuh? Ada lagunya nggak sih? yang kita lahir sendiri dan akan mati sendiri. Duh, lagu siapa ya? Pokoknya yang itu loh yang kita hanya ditemani amal, kayaknya ada lagunya deh. lagu agama Tat. Iya kayaknya. Lagu religi. Iya, kayaknya tapi itu kenyataannya kan ya. Iya. Kenyataannya kan kita lahir sendiri ya. Heeh. Maksudnya kita lahir sendiri tuh maksudnya ya kita tidak ada tapi kalau Tapi ada kembar gimana? Kembar gimana ya? Itulah. Iya sih. Makanya bikin filosofi tuh harus berdasarkan ilmu-ilmu biologi. Iya. Oke lah. Kita mati nanti sendiri. Ya, itu mati sendiri kan. Mati sendiri. Tapi kalau matinya bareng-bareng, Iya juga ya. iya kayak
kecelakaan pesawat kemarin Iya, kejadian bener. tuh. Itu kan Ah. bareng-bareng. Iya juga ya. Makanya udah nggak usah filosofis dah. Iya, oke. Tapi kata dia, Tapi kata dia, ya. ya jadi dia tuh bilang intinya tuh ini lagu patah hati lah, Tat. Nah terus dia kayak ini kan lagunya biasa lah cewek-cewek independen lah. Dia bilang udah kita tuh ya sebenarnya terlahir sendiri. Untuk sendiri loh. Ngapain sih lu harus kayak mencari Tergantung cinta? orang lain. Bucin gitu. Iya. Terus kalau mau berkembang biak gimana? Itu poinnya. Oh, itu poinnya. Nah itu poinnya. Oh iya benar. Iya. Kenapa kita mau mencari cinta? Nah, aku coba kaitkan lah dengan apa yang udah kita pelajarin kan. Oke. Ternyata memang kita kan punya gharizah lah gitu ya. Bacanya apa nih? Inggan tuh human. Ningen. Inggan. Oh, kalau bahasa Jepang ningen. Oh, mirip-mirip ya? Iya, mirip lah. Oh. Kan lu tiru-tiru. Pasti gue dimarahin orang Korea nih. Jadi langsung pada poinnya itu adalah setelah aku lihat-lihat Tat, ya nanti kalau poin yang ini lebih detailnya di next episode. Tentang bagaimana cinta itu kaitannya langsung sama melestarikan jenis. Oke. Nggak tahu kenapa aku nggak menemukan reason lain. Oke. Nanti detailnya kita bahas di next episode ya. Tapi berarti kenapa kita menemukan cinta karena kayak begini ya maksudnya ya? Karena menurut yang aku coba pelajari ya, kan Ustadz sendiri bilang boleh kok kita tuh melihat Quran tuh kayak apa, bertadabur gitu kan. Iya, untuk seolah-olah diturunkan buat kita. Betul. Jadi kayak apalagi beberapa kali, ini semangat yang aku pegang ke diriku Ustadz ya. Beberapa kali membaca ayat disuruh berpikir itu, aku kayak bilang gini ke Allah gitu. Bener ya? Aku mikir loh nih. Maksudnya tapi kan jangan disalahin ya. Iya, itu. pas mikir tuh kan bisa kemana-mana. Betul. Nah makanya jujur kalaupun teman-teman ada yang banyak nge-stitch kata-kataku yang keliru di medsos segala macam, kayak ini salah nih pemahaman dia soal ayat ini. Aku nggak merasa gimana-gimana karena kan itu pemahamanku saat itu. Betul. Jadi saat itu aku pahamnya gitu. Betul. Nah dengan adanya masukan baru aku jadi ngerti. Oh nambah. Kalau aku nambah nggak mikir sesat ya. nambah sesat. Nah di titik ini sama nih Tat. Aku ngeliat fenomenanya dulu nih. Di Korea Selatan kan angka fertilitas 0,7. Terendah 1,7. 0,7. Serius? Iya. Korea mana? Korea Selatan 0,7. 0,7 terendah di dunia. 1,7 tuh tahun 2023 apa 2000? Ini serius 0,7. 0,7. Itu there's no going back loh tuh. Itulah. Makanya aku bilang, wah ini fenomena yang unik ya. Iya. Padahal kalau dibilang cinta ada kaitannya dengan melestarikan jenis, kita nggak kurang lagu cinta di sana. Kita nggak kurang drama cinta di sana. Jadi percintaan tuh sangat, justru romance tuh kalau tanya orang sekarang mau kayak apa? Sangat dieksploitasi. Sangat Korea banget. Betul. Kalau opak Korea tuh pasti romance, pasti gitu. Tapi nggak berkorelasi sama hasilnya gitu. Iya gitu. Jadi kan unik ya fenomenanya. Oke. Nah, nanti mungkin beberapa datanya bisa ditunjukin bahwa memang mereka tuh tahun berapa nih At? Ini yang tahun 2025 kalau nggak salah 2024. Oh. Jadi itu kalau Ustaz lihat tuh dia gemuknya tuh di 50 orang 60. tua. Iya. Ya anak mudanya udah karena angka lahirnya turun banget. Gitu. Nah, yang terasa banget di sana Tat ketika nanti mungkin kita bisa putar videonya berikut ini. 되게 좀 자연스러운 결과라고 생각이 드는 게 주변에 아무도 애를 낳을 수 있거나 낳고 싶다고 생각한 사람이 없어요. 요새 젊은 층이 자기들을 희생 안 하려고 하고 지금 현재 여가나 그런 것들이 너무 잘 돼 있어서 그런 것들을 되게 즐기고 그게 다 약간 그런 지금을 즐기자 이런 게 너무 강해지고 자기 자신 위주로 그런 삶으로 점점 바뀌면서 제 주변도 결혼도 안 하겠다는 친구들도 많고 결혼을 해도 아이는 안 낳겠다는 친구들이 절반 이상이라서 물론 생긴다면 낳겠다는 친구들도 많이 있지만 정말 구체적으로 어떤 결혼이나 자녀를 꼭 낳아야겠다고 생각하는 친구들은 거의 없고 거의 대부분 없이 살아도 괜찮다 혹은 결혼을 하지 않는 삶에 대해서도 굉장히 긍정적인 반응을 보이는 친구들이 많고 저 역시도 그렇게 결혼이나 그 출산 계획에 큰 뜻이 없이 살고 있고 또 저는 만약에 아이를 가지게 된다고 하더라도 개인적으로 어떤 출산이 제일 힘들고 고통스러운 일이잖아요. 그래서 만약에 아이를 가지더라도 입양을 하고 싶다는 생각을 하고 있어요. 근데 제 주변 친구들도 비혼주의가 되게 많아가지고 그러고 해도 애긴 안 낳는다고 한 게 그 옛날에는 약간 같이 가족의 개념이 중요했다면 지금은 뭔가 개인의 성향이 더 중요시되는 그런 게 좀 있어 그런 사람들이 많아지고 있어서 뭔가 아이를 낳는 것보다 지금 당장에 내 몸이 중요하고 여자는 아이를 낳으면 어쨌든 몸이 조금 망가지는 그런 것들을 매체에서 너무 많이 접하다 보니까 다들 안 낳는다고 하는 일단 제가 일하고 있는 그 사장님도 지금 결혼을 하셨는데 그 애 안 낳으실 거냐 물어보면은
아니 돈이 없는데 어떻게 애를 낳냐 뭐 이렇게 뭐 당연하게 얘기를 하더라고요. 근데 솔직히 저도 결혼하면 아무래도 좀 애를 낳지는 않을 것 같아요. 워낙 경제적으로 부담이 많이 되니까. 그래가지고 그 돈으로 차라리 그 부부끼리 그냥 같이 뭐 놀러 다니거나 아니면은 뭐 결혼할 돈으로 차라리 그냥 혼자 그냥 자기 앞걸음만 할 수 있게 그렇게 저축하면서 그냥 놀러 다니는 게 좀 낫지 않나 좀 생각을 하고 있어요. 아무래도 이제 저 역시도 그 많은 대부분의 여자분들 전업주부가 꾸민 분들이 이제 많이 없을 거라고 생각해요. 아무래도 다들 Intinya mereka bilang seluruh kondisi hari ini itu sudah sangat menyulitkan kita untuk menikah dan punya anak. Maka hidup individualism itu lagi memang bergelora banget di Korea. Makanya lagu itu jadi relate. We want to be alone. Dan memang aku waktu ke Korea terasa banget, Tat. Padahal aku ke Korea waktu itu tuh tahun 2018 apa berapa. Lama banget. Itu aja untuk orang yang suka individualism Iya. kayak saya. Aneh ya? Nggak, rasanya tuh pertama kayak aneh. Dan lama-lama kayak wih, ini yang harusnya terjadi di Indonesia nih. Bener-bener gak peduli, Tat. Kayak misalkan aku lewat. Kebiasaan kan kalau kita gitu. Iya. Itu Mas. dianggap kayak orang mau nyolong gitu loh. Hah? Maksudnya kayak apa sih lu? Bahkan ketika lu lewat, lu gak boleh merhatiin orang. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misalkan kita tatapan Iya. terus kita gini doang biasa. Nggak usah kayak ngerasa kayak, ih, oh dia songong. Nggak ada belas. Dan itu fine. Itu kayak Ustadz cerita soal orang di Arab. Oke. Kita lihat wanita. Iya, benar. Walaupun itu istri teman kita, Iya, kita nggak perlu nyapa. Karena udah nggak apa-apa banget gitu. Iya, bahkan kita nggak tahu dia siapa. Bahkan kita nggak tahu dia siapa. Betul. Jadi itu kayak culture kan. Oke. Di Korea tuh culture-nya lagi sekarang tuh kayak gini banget. Makanya film-film yang lawas kayak Replace 1900 sekian-sekian itu yang menggambarkan Korea zaman dulu itu lagi waktu itu hype banget. Karena kita udah kehilangan Korea yang kayak gitu tuh. Yang saling membantu tetangga yang begitu banget lah. Berarti itu 95 sama sekarang itu jauh berbeda. Jauh banget. Jadi sekarang tuh udah benar-benar individualism banget. Apalagi culture kayak apartemen. Oke. Kayak gitu-gitu tuh yang membuat semua orang tuh menjadi tidak punya alasan untuk ngobrol sama orang lain. Dan di sana tuh pernikahan tuh sangat apa ya? Sebenarnya gini, cuman paling 50 orang doang yang diundang. Jadi sangat-sangat acara-acara apa ya bahasanya itu? Aku bisa relate dikit sih. Aku bisa relate dikit. Di Turki sama, Bro. Oh. Jadi wedding itu tidak pernah sekarang di tempat yang besar. Iya. Alasan pertama adalah uang. Itu jelas, betul. Jadi wedding tuh nggak di Turki di mana? Di kafe. Simple ya. 18, 20 orang. Iya kan? 15 bahkan 50 orang. Dan aku ngerelitnya gini. Aku ketika tinggal di apartemen, Bro. Kalau kita mau jadi ramah, kita dicurigai. Betul, Tat. Kayaknya kenapa dia ramah? Dia pasti ada maunya sama aku. Betul, Tat. Dan aku kasih tahu, literally aku kasih tahu kalau bawa jamaah ke Turki. Di Istanbul doang nih ya. Aku bilang ini kota besar, jangan percaya dengan setiap orang yang niatnya baik. Oke. Karena orang yang niatnya baik di kota ini biasanya ada ujung. Oh. Berarti ini baru bagian kecil ya. Kalau di sini udah menjamur, udah setiap orang. Betul. Dan aku ngerasa ini fenomena global sih, Tat. Karena kalau di Indonesia hanya orang-orang mungkin konservatif atau yang tua lah. Yang memang masih menuntut orang untuk saling peduli. Bagi kami sendiri. ini kita bahas di sudut pandang nih. Kalau teman-teman nonton, aku sama Wimar tuh pernah ada kejadian lucu, Tat. Dia kan main ke komplek.
Dari jauh aku melihat mobilnya udah mau keluar, udah mau pergi, udah mau pulang. Set, terus tiba-tiba berhenti. Nggak ada alasan. Aku dari sini ngeliat kenapa dia berhenti. Emang kenapa? Iya. Terus dia lama berhenti, terus dia jalan lagi. Terus baru dia cerita. Aku tuh pikir kamu mau kayak Wimar gitu loh. Lebih kayak namanya orang ketemu kan nyapa ya. Nah aku ngerasa mungkin dulu gitu ya. Kayak lewat ada orang langsung dia turunin kaca terus bilang, Pak duluan Pak tit gitu kan ya. Kayak ngapain lu membuang energi untuk itu, kayak lewat aja gitu. Yang paling parah antara kota dan desa. Karena bagi misalnya istriku sama keluarganya, kalau ada yang misalnya menikah sepupu itu wajib datang. Iya lagi. Kalau kita ngapain? Iya benar. Nah itu kan itu aja maksudku berarti fenomena global kan. Orang tuh udah sangat individualism gitu. Nah terus dari fenomena itulah, lagi-lagi ini tidak ngejudge apakah individualisme itu baik atau buruk. Benar. Ini cuma fenomenanya. Sehingga kalau kita melihat itu, siapa tahu ini jadi bahan penelitian kita. Faktornya pasti aku yakin banyak banget gitu. Gak cuma satu hal. Kemajuan teknologi juga bisa menjadi alasan. Banget. Aku menduga besar bahwa kalau kita sekarang gak butuh orang lain, itu karena kita sudah bisa tahu cara menyelesaikan semua hal sendirian. Bener banget. Iya kan? Bahkan game juga gitu. Iya kan? Zaman dulu kan game cuma ada 2 stick tuh. Iya. Kan? Kita main ngumpul, gantian, saling hina. Zaman sekarang orang udah di rumah masing-masing. Online, betul. Jadi dulu guru pernah ngeluh kan. Kayak anak-anak ngebangkang. Aku bilang kalau guru cuma ngajar, kalah sama Google. Ya kan? Makanya ya udah ngapain guru ngajar kadang juga salah. Iya. Mending googling, apalagi ChatGPT sekarang udah. Betul, lebih ngeri lagi. Jadi menurutku perkembangan teknologi tuh ngaruh banget. Nah, barulah kita ngomong ke Quran nih, Tat. Aku nemu di Quran Al-Hujurat ayat 13. Di situ dikatakan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal." Nah, poin ini tuh aku ngerasa berarti kita diciptakan beda-beda nih untuk saling nongkrong bareng lah, untuk saling kenal. Kan nggak mungkin kenal kalau nggak nongkrong atau nggak ngobrol. Nah, aku jadi punya pendapat beda. Menurutku, we were born to be together gitu, to be communal. Karena secara prinsip, kalaupun kita mau lihat refer ke evolusi manusia, itu tuh selalu berkumpul, berkomunitas, berkelompok. Karena kelangsungan hidupnya lebih tinggi. Nah itu artinya banyak hal yang sangat berbahaya kalau kita tuh nggak berkumpul sebenarnya. Jadi walaupun aku orang yang nggak suka ngumpul ya, maksudnya benar-benar ngerasa tuh ini tuh aku terjangkit juga hal ini. Tapi aku harusnya tahu bahwa ini tuh bukan hal yang baik atau tepat. Walaupun lu sulit, tapi setidaknya lu tahu. Iya. Jadi aku berusaha begini. Ini kayaknya keliru nih. Tapi kekeliruan ini aku belum bisa jawab sih. Gimana ya memecah agar kita tuh bisa jadi satu komunal gitu. Karena memang dengan sendiri-sendiri kayak gini, Tat, ada banyak hal yang buruk banget menurutku terjadi. Contohnya, karena kita merasa nggak terkait dengan orang lain, mulut kita tuh bener-bener sampah banget. Iya kan? Dulu kalau misalkan kita nih berkomunal gini, sebenci-bencinya aku sama Ustadz Felix misalkan, aku tuh akan memilih kata terbaik untuk ngomong kan. Karena kita komunal, besok ketemu lagi, besok. Sekarang karena nggak saling kenal, udah akun second account, third account, kita bener-bener gak bertanggung jawab. Komen tuh bener-bener kayak ibu macam apa kayak gitu, bapak macam apa. Kayak gak peduli bahwa dia bisa sakit hati. Terus karena kita gak merasa perlu ketemu dia. Itu dia aku. Nah jadi ada banyak menurutku dampak buruk soal itu. Nah sebaliknya aku ngerasa ada lagi di sini katakan, jadi ini aku merasa we were not born to be alone gitu kan. Lalu nah ini baru aku ngerasa we will die alone. Ya kecuali tadi ya kecelakaan ya. Iya jadi kalau we will die alone tuh means setelah mati memang kita baru sendiri dengan amal-amal kita. Betul. Nah bagi aku prinsipnya sekarang aku ngerasa yang benar adalah kita itu selama hidup itu together. Kalau kita memang satu tim misalkan di dakwah, ya tentu ada togetherness yang bisa kita bangun. Betul. Dan tidak harus sama dengan orang lain. Misalkan nih ada satu sini mungkin kelompok agama lain. Togetherness kita bukan satu agama. Benar. Tapi kita harus mencari reason to be together itu. Nanti kalau pengen sendiri-sendiri, setelah mati, betul, ada waktunya. Betul, dan di situ pun kita mau bareng-bareng udah nggak bisa. Kita mau minta udah jangankan itu, bapak mama aja udah saling menuntut menghindar. Udah tuntut sama lain kan. Kayak nanti di akhirat, wah ibuku tuh dulu begini, bisa saling tuntut. Kalau sekarang ya udah, yuk kita tanda kutip paksa-paksain aja nih untuk bersama. Jadi sekarang khususnya Gen Z ini menurutku udah trennya mulai positif lagi. Dimana kita udah melihat tuh segala sesuatu tuh humanity. Jadi udah humanity aja. Kita tuh udah bukan geng mana, kita tuh masyarakat dunia. Sehingga apa yang aku lakuin di sini akan berdampak pada masyarakat di Amerika. Jadi kalau kita bisa lihat komen-komen orang yang skeptis kayak ngapain sih ngurusin Trump? Kayak presiden lu aja. Itu sekarang udah nggak ada. Kelihatan tuh itu gen mana tahu. Udah tahu. Iya, karena anak sekarang dia tuh isu dunia tuh sangat terbuka. Means aku ngerasa mudah-mudahan mulai ke arah positif.
positifnya ada negatifnya juga, tapi positifnya adalah kita lebih mudah menganggap kita ini satu kesatuan Benar. bangsa manusia gitu loh. Setidaknya kita nggak bisa melepaskan diri dari situ. Betul. Karena sosial media kan, betul. Ustaz. semuanya masuk kan. Betul. Kalau dulu mungkin kita tuh masih terkungkung sama suku-suku, Betul. jadi tetap together teman suku-suku. Sekarang kalau lebih mudah kita untuk lebih melebur menjadi satu bangsa besar namanya manusia itu sendiri. Itu sih kalau aku ngelihat sebuah insight ya, Tat, Iya. dari satu ayat. Jadi ada lagu, kemudian aku kaitan sama ayat yang Iya. bilang kita ini kok harusnya saling berkenalan. Dan di situ ngomongnya manusia loh, Tat. Iya. Bukan ngomong agama Islam. Iya. Bahwa memang hubungan kita antar muslim brotherhood. Betul. Tapi kan di situ Syu'uban wa qabailan. ya, Iya. jadi kita tetap bisa Bangsa-bangsa dan suku-suku. berkenalan. Jadi nggak Betul. ada reason buat kita tuh ngebenci orang dari kelompok apapun itu. Bahkan ini menariknya ya, aku ngerasa keadilan tuh nggak bisa ditegakin kalau kita membenci penjahat. Betul. Hakim tuh harus netral Iya. untuk bisa dengan clear memandang apa reason dari pelaku penjahat itu, Iya. biar hukumnya tuh menurutku bijak lah, Iya, fair. kalau Jadi dia hakim boleh membenci kejahatan, Ya. tapi tidak boleh punya bias terhadap penjahat. betul kayak gitu Sat. Gimana tuh, Tat? Itu Iya. insight aku, Tat. Pertama gini ya, kalau aku lihat dari segi, aku pernah baca penelitian baru tentang respon stres. Oke. Jadi laki-laki itu punya hormon berbeda dengan perempuan, sehingga ketika mereka merespon stres itu dengan cara yang berbeda. Menariknya. Kalau laki-laki ketika dia stres, maka hormon-hormon yang ada pada diri dia merangsang sehingga dia berbuat cepat tanpa berpikir. Yes. Jadi yang mikirnya di off, logiknya langsung di off, dia perlu sesuatu respons cepat dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk perbuatan. Jadi langsung di off. Itu laki-laki itu. Perempuan sebaliknya. Oke. Dalam stres, dia lebih banyak mikir daripada berbuat sesuatu. Oke. Tapi mikir di sini konsepnya mikir rasional atau yang penting Mikir aja. Mikir rasional dan tidak rasional. Oh, mikir rasional tidak rasional. Pondering lah. Ya. Nah, jadi dia mikir lah ini ya. Kayak gimana ya? Sebenarnya perempuan diteliti itu dia lebih logis ketika stres daripada ketika dia nggak stres. Oke, menarik. Artinya begitu dia stres, dia mikir tanpa berbuat untuk perempuan, yang laki-laki berbuat tanpa mikir. Dalam kondisi normal, Ya. laki-laki biasanya Mikir logik, dulu. Oh. tapi nggak berbuat. Ya, tahu. Dalam kondisi logik, perempuan ngomong terus nih, atau terus kemudian berbuat terus Iya, nih, tapi pengen nggak cepat, dipikir dulu. tapi nggak dipikir dulu. Tapi dalam kondisi stres, itu membuktikan kita perlu perempuan. Menarik. Menarik kan? Itu baru dari segi perempuan dan laki-laki. Ya. Artinya orang perlu untuk menikah sebenarnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia tidak dalam kondisi normal terus. Dalam kondisi stres, perempuan tuh benar-benar bisa jadi sesuatu yang membuat dia itu tuh nggak mati. Karena laki-laki kan nggak pakai logik. Iya, dia bilang betul. paham. Jadi ada remnya. Ya. Jadi ketika dia dalam kondisi, oke, itu yang pertama. Yang kedua, dari kondisi sekedar bukan komunal ya, tapi keluarga. Kita tetap perlu yang namanya pembagian tugas. Makanya kalau namanya sosiologi pasti bahas tentang stratifikasi sosial kan. Ya. Pembagian fungsi, peran dan segala macam. Betul. Karena tidak ada satu orang yang bisa melakukan semuanya. Ya. Even Gen Z. Oh. Karena Gen Z itu adalah terkenal sebagai orang yang resourceful. Ya. Ketika dikasih satu tugas dalam waktu tertentu, dia pasti jelas menyelesaikan lebih cepat daripada milenial. Karena resourceful kan. Ya. Nah, artinya kita bisa lihat bahwa pembagian peran ini terjadi di komunitas yang lebih besar, yaitu adalah komunitas dunia. Kupikir contoh yang paling bagus memang Trump. Trump itu menurutku ada jasanya. Oh. Dia jadi orang yang bisa nyatuin seluruh orang. Untuk membenci dia. Bukan, karena dia ancaman yang diperlukan sama orang untuk bisa menganggap bahwa kita tuh bareng. Bener juga sih. Lah, lu lihat baru kali inilah Kanada itu terus kemudian berpikir, lalu terus kemudian ngerapat ke situ. Kita nggak tahu ya urusan politiknya Iya. tapi setidaknya mereka bisa buset Iya. kejadiannya. Ngeliat kejadian buset semua tuh. Iya. Ketika ngeliat dia mati nih gua nih, bisa nih gua nih kena nih. Akhirnya mereka berpikir dengan cara yang baru, karena ada threat yang baru. Oh wow, ada ancaman yang baru. Iya. Dan manusia respons pertama ketika ngelihat ancaman adalah dia nyari yang sama kayak dia. Wow. Dan dia memperbesar yang namanya toleransi kesamaan. Apa maksudnya? Wow, iya betul. Contoh ya, kalau aku lagi terancam, aku lagi perlu duit, aku cari yang sama-sama sipit nih. Iya. Atau cari yang sama-sama seumur nih. Iya. Atau cari yang sama-sama apalah muslim misalnya. Jadi orang tuh akan memperbesar toleransinya ketika dia tuh terancam. Iya. Kalau aku misalnya nggak dapet orang-orang yang sama-sama Cina misalnya, atau sama-sama muslim, kayak kasus Palestina. Itu meluas itu. Iya betul. Gak apa-apa lah, yang penting mereka semua bela Palestina. Iya. Gak apa-apa tuh. Betul. Artinya
ketika ketakutan tuh muncul, Iya. threat itu muncul, orang jadi memperbesar toleransi itu bisa bareng, untuk bisa Iya. bersatu. Iya. Artinya menurutku Trump itu bagus. Tapi itu unik sih, Tat. Kenapa Pas unik? untuk ngasih contoh Palestina. Iya. Kan masih ada loh oknum-oknum Oh iya. kelompok-kelompok yang Tidak mau. tidak mau menerima Heeh. kita tuh satu perjuangan dengan orang yang berbeda. Tahu nggak kenapa? Dia berarti nggak merasa ini urgent. Mereka nggak merasa terancam. Iya. Karena mereka merasa udah bisa. Iya. Aku bisa tanpa yang lain kok. Hmm, Sampai mereka hancur, mereka baru ngerti. iya. Nah, itu Kalau kan masalah bagi kan? orang Palestina sendiri kan mereka punten aja. Bahkan kemarin kan ada isu nih si A Iya. bantuin apa. Hmm. Bagi orang Palestina karena dia terancam, Iya. ya kenapa dia harus nolak gitu loh. Iya. Nah, karena kita nih yang gak merasa terancam kayak wah Iya. segala nggak yang boleh Palestina tuh hanya ini. Masalahnya ngomong nggak bantu apa-apa. Itulah. Itu masalahnya tuh. Itu kan ya. Minimal naik kapal ke ini kereta lah gitu. Betul. Cobalah selamat Cobalah. atau enggak gitu Kalau kan ya. nggak bawa antimo. Nah, artinya ini yang bisa aku lihat bahwa saya Iya. benar. Memang nggak bisa sih manusia itu sendirian. Iya. Artinya menurutku ya, kalau ada manusia ya, aku kan pernah bilang gini ya, dalam level pernikahan kita balik lagi. Kalau tadi kan dalam level pernikahan sampai level bernegara ya. Iya. Dalam level pernikahan, yang aku khawatirkan ya, setan tuh ngomong begini. Kamu bisa kok sendiri. Jadi kalau ada orang udah mulai mikir ya, kamu bisa kok sendiri sebenarnya. Apa sih yang kamu cari dari dia sebenarnya? Wow. Begitu tidak ada urgensi untuk bisa bareng, dan setan dan niupin bahwa kamu bisa sendiri, yakin itu pasti masalah dalam. Karena kita udah nggak merasa memerlukan lagi. Bener. Kan setan kan memisah-misahkan orang. Iya. Maka lihat ya, kalau ada orang-orang muslim Hmm. yang bisa terpisah karena satu hal, maka mereka akan terpisah lagi karena satu hal. Ya. Karena halnya sama. Kalau misalnya kita bisa belah yang besar, kenapa kita nggak bisa belah yang kecil kan gitu Iya, kan ya. iya. Nah, tapi dalam level komunitas juga sama tuh. Orang-orang kan senantiasa dalam kebaikan ketika mereka berpikir bahwa saya kalau aku nggak ada dia, aku nggak bisa apa-apa. Benar. Tapi kalau dia udah merasa bisa aku tanpa dia, aku Nah. baik-baik aja. Contoh misalnya kayak aku secara pribadi ya, aku berpikir begini. Kalau aku misalnya, kalau aku berpikir selalu gini. Bagiku Allah itu kayak anggaplah pelatih tim bola. Dan pelatih tim bola ini ngomong, kalian kalau mau masuk lapangan 11 orang. Oke. Kalau nggak 11 orang nggak boleh masuk. Ya. Jadi bagiku nggak ada pilihan kecuali bisa bareng sama orang-orang yang bersyahadat sama. Ya. Meskipun aku nggak suka sama mereka. Tapi apa ya menurut Ustadz yang menjadi alasan? Ini kalau ngomong perbedaan yang lain, Iya. oke lah. Ini ngomong antara orang dalam Islam sendiri deh. Iya. Apa sih yang menjadi alasan mereka punya apa ya urgensi untuk pecah belah gitu? Kayak kalau aku nggak mikir ya, Iya. dakwahnya sendiri atau kan pendakwah nih Betul. atau enggak orang yang Betul. menyuruh kebaikan itu kan sebenarnya lebih ke supaya makin banyak orang baik, Benar. hidup jadi tentram gitu Betul. kan. Nah, makin banyak orang baik ini kan dari segala level. Betul. Kalau dia memang sampai di level mau beragama bersama kita, ya alhamdulillah. Betul. Pun sampai di level orang jadi orang waras aja. Benar. Kan bagus dong. Benar. Kita jadi bisa ngobrol gitu. Benar. Nah, tapi kenapa jadi alasan ngegebuk atau Iya. jadi perbedaan ini kayak Balik lagi pada dua dosa asal manusia. Yang pertama adalah arogan, yang kedua adalah ignorance. Jadi arrogance itu merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ketika dia mulai merasa bahwa saya dirinya lebih baik daripada orang lain, maka dia mulai akan mengembangkan sifat asobia. Oke, asobia tuh. Asobia itu apa? Merasa bahwa aku lebih baik daripada kamu. Oke. Karena itu siapapun yang ngikutin aku pasti lebih baik daripada. Iya. Tapi kan di dalam Islam itu konsepnya sudah dihapus dari awal dihapus. Iya. Bahwa saya contoh gini ya, ada orang ketika dia hafal Quran lebih banyak, belum tentu dia lebih bertakwa daripada yang lain. Rasul katakan begitu kan ya. Nanti akan muncul orang-orang yang mereka itu adalah bacaan Qurannya lebih pintar daripada kalian. Akan muncul orang-orang yang sholatnya lebih lama daripada kalian, tapi imannya nggak sampai pada tenggorokan. Artinya Rasul point out bahwa saya jangan merasa ya, kamu misalnya punya Al-Quran kamu lebih pintar daripada yang lain. Jangan merasa ya, kalau kulitmu lebih putih kamu lebih berharga daripada yang lain. Jangan merasa ya, kalau kamu lebih kaya lantas kamu lebih utama daripada yang lain. Enggak, semuanya enggak ada, yang penting kan ketakwaan. Dan orang yang takwa enggak akan nunjuk orang lain. Sesederhana itu, orang takwa artinya orang yang menjaga diri. Jangan-jangan dia lebih pintar daripada aku. Jangan-jangan dia lebih takwa daripada aku. Jangan-jangan dia lebih dilindungi oleh Allah atau disayang Allah daripada aku. Nah menurutku itu sih dua, arrogance sama ignorance. Kalau arrogance dia merasa lebih hebat, kalau ignorance dia bodoh amat. Pokoknya terserah, yang penting gua. Suka-suka gue. Suka-suka gue. Maka yang aku lihat tuh, aku tuh kadang-kadang sedih, minta ampun ya. Kok bisa ada orang belajar, setelah dia belajar Islam, dia merasa bahwa cuma grupnya yang diridhoi oleh Allah. Gitu ini. Paham gak sih maksudku? Rasul itu membuat semuanya terasa mudah
bagi orang-orang muslim. Hmm. Tapi kita somehow membuat semuanya jadi lebih sulit bagi orang-orang muslim. Benar Ustaz. Aku tuh kemarin habis ngantar istriku. Kebetulan Iya. aku sama istriku tuh beda ini apa? Beda kayak- kajian. Ya kayak apa Hmm. orang bilangnya beda skena lah gitu Iya, ya. beda skena. Nah, tapi bener-bener kayak kita tuh bener-bener gak pernah sedikit pun berantem, gak pernah sama Iya. sekali. Dan aku malah seneng gitu karena bacaan dia aku jadi tahu Iya. sudut pandang ustadz dia kayak apa. Iya. Aku kemarin habis nganterin dia ke kajian yang memang Ya, skenanya berbeda mereka lah gitu. Malah seneng bisa ngelihat kayak apa dan Hmm. seterusnya. Terus lebih ke kayak gini tuh kan bisa loh ya. Hmm. Kayak Iya. kenapa ya kayak gue gak ngerti apa Iya. sih gitu. Lu senang sama mereka belum tentu senang sama lu. Kalau itu gak peduli. Iya, betul. Gak peduli. Maksudnya aku cuma ngerasa. Tapi di titik itu beberapa guru-guru ustadz-ustadz tuh kan sering duduk bareng aja. Betul. Iya kan kita lihat. Dan itu yang lebih lucu apa? Apa? Yang aku bilang tadi itu. Ada orang yang memisahkan dirinya dengan orang lain karena satu alasan. Iya. Alasan yang sama akan membuat dia terpisah juga sama teman-teman. Temen-temennya sendiri. Dan sekarang kan terjadi kan. Iya, Aku bingung ini perdebatan macam apa sih ini? asli. Ini perdebatan macam apa sih? Aku bilang. Asli. Aku bilang gini, lu tahu nggak sih ada banyak banget orang nggak sholat? Kenapa lu meributkan ada kajian yang ada panggungnya sama yang nggak ada panggungnya? Iya. Itu lu ngeliat nggak sih berapa banyak orang yang sholat? Iya. Aku bro, semakin aku dalam tanda kutip ya, Iya. semakin kita nambah lingkup dakwah Iya. kita, nambah layer dakwah kita. Jujur, aku semakin putus asa. Jujur, putus asa tau nggak kenapa? Kenapa? Ini masalah banyak banget. Lu pikirin deh, hal paling parah apa yang lu bayangin pada seorang anak? Lawan orang tua. Iya. Paling Apalagi gitu. selain lawan orang tua, mau nusuk orang tuanya. Dulu sih mungkin gak kepikir. Sekarang kejadian. Tapi lu kebayang nggak ada orang-orang yang doain orang tuanya buruk? Ya. Di depan orang tuanya doain orang tuanya Enggak. mati. Enggak sih. Aku ngelihat orang-orang yang dosa-dosa nggak kepikir. Maksud tuh gini, mereka ngerti nggak sih orang-orang semacam ini eksis gitu maksudnya? Kenapa ngurus yang begituan gitu? Betul. Kenapa lu ngurus sesuatu yang bener-bener kayak aku tahu sih semuanya mungkin awalnya sederhana. Yuk main bola yuk. Gitu kan ya. Yuk main bola yuk. Aku kebayang gini ada tuh ngomong gitu kebayang gini. Apa? Ada orang pegangan ini nih, tiang udah mau roboh nih. Iya. Bro, buruan bro, ini mau roboh bro. Bentar, ini mic-nya miring gitu kayak apa? Bukunya nggak lurus kayak ngebahas hal-hal yang kayak sebenarnya udah Iya. ya udah biarin dia dulu sih gitu. Ini ya, Iya. hal yang urgent banget malah nggak dipeduliin. Mereka nggak lihat. Nah itu kan ignorance tuh. Iya. Nah aku awalnya gini, bro yuk main bola yuk. Aku ingat banget. Dulu orang main bola bro, nggak ada peduli lu mau pakai sepatu, lu nggak mau pakai sepatu. Nggak ada peduli lu Iya, tingginya iya. berapa. Nggak ada yang peduli lu pakai baju apa. Kita udah tahu teman-teman kita siapa. Nggak perlu satu pakai baju putih, satu pakai baju merah. Nggak perlu. Oh iya menarik tuh. Iya. Nggak ada yang peduli Nggak ada juga. baju tim di Benar. pertandingan kampung itu. Dan nggak peduli juga kita. Andai kan satu tim 8 orang, satu 7 orang. Iya. Dan kadang-kadang aku pindah tim sebelah gitu. Benar. Biasa aja. Biasa aja. Awalnya kan kita main bola untuk fun Iya ya. benar. Kita untuk fun, maksudnya nggak ada apapun. Lama-lama, yuk kita bikin aturan yuk. Yuk kita bikin ini yuk. Kita bikin sepatu yuk. Lama-lama apa dia bilang sepatunya sepatu ini. Lu sepatunya nggak sepatu ini. Tiba-tiba kok main jadi susah. Mendadak harus jadi standar FIFA gitu ya. Betul. Padahal kita kan main tuh cari fun kan. Iya. Tapi kenapa mendadak jadi seperti itu? Wah dia curang karena gini segala macam. Kenapa? Karena tiangnya kayak gini kurang 1 senti. Kenapa jadi susah? Iya. Glove-nya dia lengket, punya gua nggak lengket. Paham gak sih maksudnya? Jadi awalnya semuanya serba sederhana karena kita tahu apa yang kita cari. Iya. Tapi lama kelamaan Iya. tadi yang memudahkan justru jadi menyusahkan. Ini problematika yang aku lihat. Aduh, balik lagi ke situ ya. Kalau Iya. kita bicara tentang ignorance dan arrogance. Betul. Itu problematikanya. Jadi bagaimanapun juga ya, Islam itu datang untuk menyadarkan orang. Iya. Kalau kamu nggak bareng-bareng, kamu nggak bisa. Lihat satu aja di dalam Al-Quran, ada nggak perintahnya nyuruh sendiri? Iya lagi. Ada nggak? Iya lagi. Nggak ada. Kecuali kalau lagi sebel. Bahkan ku anfusakum aja dilanjutin. Wa Betul. ahlikum. Bener. Maksudnya kalau saya kan love yourself misalkan ya. Betul. Ya udah gitu. Padahal Tapi kumnya itu juga kalian. iya sih kumnya. Anfusakum ya. Iya. Means each of you gitu. Iya mungkin. betul. Tapi itu aja abis itu kayak wah ahlikum. Maksudnya tetap aja Betul. kayak lu gak bisa sendiri. Lu harus Bener. nyelamatin orang. After you ya orang lain gitu. Kecuali lagi sebel. Kenapa usah sebel? Yang Nabi Musa. Oh, Kala inama iya Robbi Iya. sayahdin. Allah kan nunjukin aku. Iya. Kalian lagi sebel. Dan itu pun dalam konteks sedang ngajak ke orang kan. Maksudnya Betul. iya. Sedang ngasih tau orang bahwa kalian tuh nyebelin. Dan harusnya kita tuh bareng gitu maksudnya. Kenapa Iya, kalian iya. malah mikirin diri sendiri gitu Benar, maksudnya. benar. Allah katakan ketika di dalam surat Al-Fatihah bersama-sama. Nah, kami. Iya. Allah mengatakan ketika dakwah pakainya juga nah, kami. Allah nyuruh kita pakainya kalian. Artinya kita juga Iya. semuanya. Kita nggak bisa di dalam Al-Quran
Di dalam Al-Quran kita tidak didesain untuk sendiri. Kita nggak didesain untuk sendiri dalam level apapun. Artinya kalau kita berbicara tentang masalah togetherness, menurutku itu adalah konsekuensi logik daripada hidup sebagai manusia. Konsekuensi lo. Wah, oke deh. Mungkin terakhir juga aku pengen mention kemarin tuh waktu aku sama istriku ke tempat tersebut. Ya. Satu hal yang aku tahu ketika aku lihat seluruh desain, wow, seluruhnya itu ya, panggungnya sangat amazing. Dan kami coba ngadain hitung-hitungan logis berapa kira-kira biaya yang dikeluarkan. Dari situ aku langsung kayak mau nangis dan bilang semua orang yang nuduh beliau bahwa tau gak sih sekarang lagi musim gitu kan. Kalau kita yang dituduh kan kita ya udahlah, maksudnya kita juga kelihatannya orang main kan. Ya, kita memang tidak berilmu. Iya. Nah, terus ngeliat kayak lu kalau tahu berapa yang dikeluarin untuk bikin ini dengan segala ilmu lu yang cetek itu, maksud gue. Ini tuh segini loh. Aku bilang gini, aku yakin beliau tanda kutip ya, duitnya habis buat ini nih. Ya. Ngerti gak sih kalau kita mau husnuzon untuk lihat dan memang hitung-hitungan ya itu. Tapi kalau hati yang tidak husnuzon, hati yang dengki melihat itu apa? Apa ya? Jadi uang. Nggak tahu tuh aku soalnya hatinya bersih. Jadi uang hati yang kotor nih ya. Jadi jamaah yang lu ambil uangnya cuma untuk ini. Ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kan ditanggung jawab dia juga. Ini pemboros. Ini adalah perilaku yang musrif. Bagaimana bisa bertanggung jawab di hadapan Allah? Ada gak sih kalau di skena kita dakwahnya ada yang ngomongnya kayak Erick Gerung gitu. Ini mesti gitu. Harusnya harus ada deh Ustadz tapi kayak gitu. Karena aku udah dapat postingan kayak gitu, bro. Iya? Oh ya Allah. Aku udah dapat postingan kayak gitu. Aku sih liatnya di komen doang sih. Iya. Jahat-jahat gitu. Iya, aku dalam kalau aku ya secara gampang gini. Ya udahlah, kalau kamu memang mau milih untuk zuhud, tahu nggak arti zuhud itu apa? Artinya terlepas dari dunia gitu. Atau apa? Nganggap harta itu nggak penting. Oh. Kenapa lu nilai orang berdasarkan harta? Iya juga sih. Paham gak sih maksudnya? Oh, itu kayak ada orang bilang penampilan nggak penting sambil ngecas orang-orang ganteng. Iya lagi. Itu. Kan nggak penting. Itu tidak harusnya zuhud. Kayak ada, oh ya udah, nggak ada, ya udah gitu. Ini zuhud. Namanya Wahabi agama. Wah, saya Wahabi agama, guys. Paham gak sih maksudnya? Iya, Jadi iya. ada orang bilang gini, bagi gue harta tuh nggak penting, nggak kayak mereka tuh. Untuk apa tuh duit orang kaya? Kalau menurut harta lu nggak penting ya udah. Iya, nggak usah dibahas. Ngapain sih lu bahas orang kaya? Ya udah biarin aja gitu harta maksudnya. Nggak penting itu kan. Betul. Berarti kalau ada ya udah, enggak juga nggak apa-apa. Nah itu zuhud. Artinya orang kaya itu bisa zuhud sebenarnya. Orang miskin juga bisa zuhud. Tapi ya kalau ada orang miskin yang dia masih iri dengan harta kekayaan orang, berarti masih pengen. Nah kalau memang bagi lu nggak penting, harusnya lu nilai kajiannya Ustadz tadi itu dari segi yang lain dong. Jangan dari segi duitnya. Benar. Jangan dari segi gini ya. Kajian macam apa tuh? Lihat tuh, kalau andaikan VIP harganya segini. Kalau misalnya ini harganya segini. Kok itu yang lu perhatiin gitu kan ya? Kalau lu orang kaya, ada nggak gunanya harga di menu bagi lu? Kalau orang kaya? Enggak lah. Iya. Lu tinggal bilang apa yang paling enak. Iya. Atau malah bisa bilang apa yang paling Ustadz butuhin. Betul. Kalau orang kaya kan? Tapi kalau orang nggak kaya, wah, itulah dia minta menu. Karena orang-orang Rian, jangan atau kalau ke resto aja. Orang kaya kan nggak lihat menu ya. Langsung bilang gini, yang terbaik di sini apa? Bener. Yang favorit apa? Ngapain dia lihat menu? Nah, kenapa orang minta menu? Karena terbatas. Benar. Karena dia sensitif terhadap harga. Betul. Karena orang yang sensitif terhadap harga akan lihat harga. Orang yang sensitif terhadap rasa, dia akan peduli kepada rasanya. Maka kalau ada orang yang benar-benar bagi dia harta nggak penting, dia bilang, harganya berapa? Aku cuma perhatiin tadi kajiannya bagus. Aku merasa nyaman di sini. Pelayanannya bagus. Atau bahkan sering kita lihat kan pada faktanya banyak yang justru nanya, Ustadz perlunya apa? Kalau wah Ustadz ini bagus banget, next event boleh nggak saya berkontribusi untuk ini? Jadi tanda kutip tadi mirip kayak orang nanya, yang paling favorit apa? Jadi tahu nggak apa? Apa tuh? Aku juga merasa Ustadz bisa nggak buat Heritage of Ottoman lebih murah? Aku pikir dia memang bukan pasar kita. Paham gak sih maksudnya? Karena kalau ada orang yang pasar kita memang dalam tanda kutip yang kita target untuk dakwah, dia nggak akan nanya begitu. Sebaliknya, orang-orang yang pasarnya seperti pasar Ustadz tadi yang bikin kajian yang lebih dalam tanda kutip berbeda dengan yang lain, atau aku misalnya, ya dia juga tidak akan tertarik dengan orang-orang yang sangat ini dengan harga. Paham gak sih maksudnya? Yang sangat sensitif dengan harga. Betul. Nah, bisa nggak sih ketika Al-Quran tuh benar-benar menyinari kita ya? Atau Al-Quran tuh benar-benar kita baca, bisa nggak sih
Orang Aus dan Khosrow aja guys. Itu bukan Gila, perbedaan panggung dan nggak panggung VIP itu udah berbayar atau bunuh-bunuhan tidak. kan? Udah bunuh-bunuhan. Dan Iya. bahkan mereka nggak Antar ngerti kan? generasi udah. Nggak ngerti apa masalah kita sebenarnya. Iya. Kayak Romeo and Juliet itu. Kenapa Iya. lu benci sama keluarganya ini? Hmm. Kenapa lu benci? Ya, nggak tahu, pokoknya gue benci Pokoknya aja. benci aja ya. Betul. ya. Itu kan mereka udah nggak tahu. Itu aja disatukan oleh Quran. Al-Quran bertanya Bukan- balik. Apa yang sama pada kalian? Bukankah terlalu banyak alasan untuk kita bareng sebenarnya? Betul. Al-Quran dari dulu kan bertanya begitu kan ya. Bukankah kalian sama-sama dapat Rasul? Bukankah kalian sama-sama dapat kebaikan di dalam Islam? Bukankah kalian juga sama-sama sayang dengan keluarga? Ya udah, kenapa kalian nggak bareng? Akhirnya mereka bersatu. Cuman sekarang nggak begitu. Itu yang nanti kita. Ya, sesuai tagline kita di Quran itu, Mbak. Berantemnya nanti aja. Yes. Kita jalan lagi. Nah, sekarang kita makan Xiaomi. Baik, makasih Thank you. teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.